kongko-kongko seni di Kampung Semar. Nah, ini kita sekarang bincang-bincang dengan Nabik Senol juga Pak Aisul kaitan dengan cokotisme. Ini aliran-aliran yang dipelopori oleh Pak Nyoman Cokot dengan gaya patung-patung yang ekspresif, yang primitif, bahkan ada terkesan magis. Nah, ini Pak Aisul, ini silakan untuk memberi suatu pandangan tentang cokotisme ini. Ya, terima kasih Pak Kris. Salam budaya, salam cerdas. Siang ini kita ini bersama Mas Nabik dan Mas Senol, pematung muda dari Bali. Kebetulan Mas Nabik adalah generasi keempat, ya Mas. Generasi keempat dari maestro patung Nyoman Cokot dari Bali. Kemarin kita sudah memamerkan dan membuat buku tentang cokot dan cokotisme, dan sekarang sebagai kelanjutannya dalam merespon situasi pandemi ini, Mas Nabik sebagai generasi keempat kebetulan berkarya di Jakarta ya Pak ya. Sudah banyak, sekitar 10 lebih ketika mulai berada di Jakarta ketika awal tahun berkaitan dengan pameran Pak Cokot. Ke depan saya berharap bahwa cokotisme terus berkembang dengan baik secara terah biologisnya Pak Cokot, ya mungkin Mas Nabik dan mungkin generasi setelahnya juga untuk ikut meneruskan cokotisme ini dengan semangat zaman dan kehidupan yang memang berbeda dengan kondisi yang sekarang ada nih ya Pak ya. Nah, ini silakan untuk Nabik untuk cerita ini sebetulnya belajar mematung ini dari kapan? Awalnya waktu SD Pak, ngikutin bapak gitu. Tahu kalau kakek buyutnya pematung tahu? Waktu SD-nya belum Pak. SD belum tahu, tapi ketika melihat bapaknya matung gitu, nggak tanya atau apa, diajari gini atau enggak? Nggak pernah diajar, cuman ngikut aja. Lihat nonton gitu ya. Setelah SMP baru tahu bahwa buyutnya juga pematung gitu Pak. Oh gitu ya, berarti awalnya memang tidak tahu, hanya ngikut-ngikut aja gitu ya? Ngikut bapak aja. Nah, ini sekarang kan kalau melihat putra Pak Cokot ini kan banyak, yang menjadi pematung juga banyak ya. Nah, kemarin kan kita juga untuk membedakan karya-karya dari Pak Sawat, Pak Nongos, Pak Lantas, macam-macam ini, ada ciri tertentu yang bisa ditunjukkan. Nih, Nabik bisa cerita nggak? Ada Pak. Ya, pematungnya. Bisa cerita ciri-cirinya masing-masing gitu. Kalau Pak Nongos yang paling menonjol ya. Menonjol, bentuknya agak berbeda. Patungnya berbeda, agak besar-besar, misalnya matanya besar, mulutnya panjang gitu. Bahannya kayu nangka yang lurus saja. Lebih empuk ya? Iya. Dia emang suka kayu nangka, pokoknya kayu yang besar-besar. Kalau yang lain biasanya kayu apa? Kalau Pak Sawat biasanya bintungan saja, Pak. Kebanyakan bintungan. Kalau bapak saya campur gitu. Seratnya kayu udah. Iya. Kalau bapak saya juga paling suka ngerjain gintungan Pak. Iya. Ya. Sekarang kalau dilihat kira-kira sekarang ini punya berapa karya yang ada di Jati sana, di museum itu masih banyak? Yang paling banyak karyanya Pak Nongos saja Pak. Pak Nongos saja ya kan? Nggak ada ya? Dan cuman karya bapak saya sekarang. Oh ya, karyanya Pak Pondal sama karya Pak Nongos. Pak Nongos ya. Yang lain sudah masih mengukir atau enggak? Yang lainnya enggak, ada Amer yang masih mengukir. Oh, Pak Amer ya. Ya, Pak Amer sama bapak. Sama Pak Kanten gitu ya? Kanten. Kanten di adik bapak saya juga gini. Ya, ini pas ada Pak Sanagra nih, Pak Sanagra sekalian nih. Nah, nih. Monggo Pak. Sini Pak, kita sedang podcast tentang cokot. Monggo, lihat sini Pak. Ini kebetulan ada Pak Sanagra. Monggo Pak, sini Pak. Tengah sini. Sini Mas.
Monggo langsung. Ini kan kebetulan, monggo Pak Sanagra. Ini kita Ya, sedang podcast tentang cokotisme Pak. Ini Saya pendapatnya apa? Monggo. cokot ya. Monggo Pak, disampaikan. Bicara apa cokot ini kan patung-patungnya itu dekat banget sama alam ya, sama alam. Dia merespon alam, merespon cerita-cerita klasik dari Bali ya, itu semua ada di dalam patung-patung cokot. Jadi kalau kita punya patung cokot ini, kita sudah menangkap banyak tentang alam Bali, tentang cerita-cerita klasik Bali itu semua terinspirasi pada gerakan-gerakan Tentang patung cokot. keyakinan ya, monggo Pak sambil jalan Iya, sini Pak. iya, Ini iya. kalau ini yang sedang dikerjakan ini kan ini cicitnya Pak Cokot Pak. Iya, Nah, iya, ini iya. Saya pernah ke kampung Cokot itu yang di Jati. Jati, ya, ya. Ini kan luar biasa ya. Generasi keempat. Jadi, luar Kemarin biasa sempat ya, Tah? Nah, iya, Pak Cokot Iya. tidak berpendidikan tapi bisa Iya, menularkan iya, ini, iya. Ya. karya-karya yang Iya, iya. hebat. Ini Pak Sanagra punya Iya. pendapat apa tentang Pak Cokot dan cokotisme ini Pak? Cokot ini harus dipertahankan memang oleh keluarga, oleh turun-temurun gitu ya. Karena kalau enggak ya kita kehilangan banyak gitu ya. Dan barangkali juga seniman-seniman lain juga begitu ya. Jadi artinya ada yang Ya. meneruskan Ini gagasan. kalau generasinya kan Ya. cucunya sudah, Ya, kalau putra Pak Cokot memang sudah mulai usia lanjut Ya, Pak. ya, Kalau ya. cucunya sudah ya 60-an ke atas 60-an. juga. Nah, ini sudah. cicit sekarang Nah, ini yang masih- cicitnya nih, tinggal Oh, cicitnya ya, saja. ini. Yang mematung dua Pak, yang Ya, satu ya. siapa? Kakak. Parwata ya? ya. Suparte. Jadi Suparte. cicit-cicit apa namanya cokot ini juga harus memahami juga cerita-cerita yang berkembang di Bali atau dalam cerita-cerita yang dibangun oleh Pak Cokot ya kan? Nah ini penting. Jadi antara seni yang kita bangun dengan apa namanya cerita-cerita itu. Jadi ini jadi karakter gitu. Ini saya Membangun kira. karakter yang Iya, Nah, ini iya, iya. memang kalau kita lihat ya di dalam bekerja ini kan mereka bebas saja. Saya Iya, perhatikan iya. nggak pakai sketch juga langsung. Ya, iya itu. Karena Merespon kayu, ya. karena memahami Bentuk sama bentuk, karakter cerita ya tentang bahan semua. Jadi enak aja ngapain lahir sendiri mengalir, gitu. mengalir. Jadi sudah nggak Mengalir. pusing-pusing Nggak bentuk kayunya pusing. gimana Iya, gitu. iya, iya. Ini kan luar biasa sekali ya, toh. Luar biasa sekali kan. Ya, Apa? sekarang untuk closing Pak Aisyul, monggo ada pesan apa? Terima kasih Pak Kris. Buat saya pribadi, cokot adalah sebuah perbendaharaan yang sangat berharga di dalam dunia seni patung Indonesia, khususnya dunia pada umumnya. Maka keberadaan cokotisme di Waduh. Indonesia juga harus Hebat ya. terus diperjuangkan oleh terutama orang-orang Bali dan juga keturunannya secara biologis supaya pencapaian-pencapaian Pak Cokot ini terus berkembang mewarnai seni patung di Indonesia khususnya. Dan saya pribadi kepengen untuk berkolaborasi dengan Mas Nabi nanti kalau saya udah punya kayu. Supaya ada kolaborasi antara pelukis dengan pematung. Kebetulan bagus saya itu. SMP, SMA juga matung dengan apa adanya dari tanah, dari apa namanya, kayu, dari semen, dari lempung juga sudah. Ya, apik Oke. banget. Itu sih Mas. Kapan-kapan kita kolaborasi. Terima kasih Pak Kris. Oke, good. Monggo Pak Sanagra untuk closing kita. Iya. Lihat ke sana Pak. Oh, halo. Jadi untuk closing gimana kita untuk menutup? Iya. Apa yang mau disampaikan? Iya, inilah jadi yang paling penting sekarang itu semangat seniman-seniman dulu itu harus terbangun pada seniman-seniman yang ada sekarang gitu. Jadi kita boleh saja menerima modernisasi seperti apa namanya teknologi ya, digitalisasi, kemudian juga ekonomi yang
sudah membaik harus dimanfaatkan betul oleh seniman-seniman sekarang untuk membangun karakter gitu. Apa namanya? Pantang menyerah ya. Iya, itu saya Semangat kira. gitu. Saya kira. Ya, ini kita semua sepakat untuk punya spirit dan semangat berkesenian dan menumbuh kembangkan. Tadi dikatakan ini harta karun bangsa Indonesia. karun, ya. Ini standar peradaban karun, bangsa dan harta ini karun. menjadi suatu Ya. peradaban dan kebudayaan bangsa yang harus kita lestarikan, kita jaga dan Ya. kita tumbuh kembangkan serta kita banggakan. Ya.